Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita akan memulai daurah balaghah level 3 yakni ilmu badi' mulai hari ini ya insyaallah. Mohon maaf atas pengunduran jadwalnya yang seharusnya dimulai di Sabtu pekan lalu tanggal 20, namun qadarullah baru bisa dimulai di pekan ini. Insyaallah akan terdiri dari 3 pertemuan ya. Jadi kita rencanakan sampai tanggal 13 ya. Sampai pertemuan ketiga, dan nanti setelahnya ada ujian seperti biasa. Untuk materinya seperti yang sudah disampaikan, silahkan bisa dibuka kitabnya mulai halaman 165, yaitu di Al-Babus Tsalits ya. Dan tanpa menunggu waktu lagi karena sudah memasuki waktu 5.32 waktu Indonesia Barat, saya serahkan kepada Ustadz Fajri. Pada Ustadz Fajri, dipersilahkan Ustadz, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Nah, yang tadi barusan saya pilih mukaddimahnya termasuk salah satu contoh penerapan ilmu badi'. Karena tadi saya katakan alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Itu apa namanya? Atau itu apa yang Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian perhatikan? Apa yang saudara-saudari notice? Yang di not, oh, rima, akhirnya rima sama. Min, din, kalau gitu mursalin, lin. Jadi sama-sama in. Nah, insya Allah kita pada daurah kali ini akan membahas bagian terakhir dari ilmu badi', dari ilmu balaghah, yaitu ilmu badi'. Dan ilmu badi' adalah ilmu yang pertama kali mungkin kita notice dari ilmu balaghah. Jadi dari semua pembahasan balaghah mungkin yang pertama kali dilihat orang awam itu adalah badi'-nya. Karena dia paling kelihatan, paling terasa. Dan untuk memahaminya tidak butuh konsentrasi dan ilmu tinggi-tinggi. Berbeda dengan ilmu bayan. Apalagi ilmu ma'ani itu lebih tinggi lagi. Jadi hanya yang bercita rasa betul-betul tinggi dia bisa menikmati keindahan ilmu ma'ani. Kalau yang enggak ya dia taunya badi' saja. Malah sebagian orang terjebak menganggap bahwa keindahan berbahasa itu hanya dari aspek badi'ahnya. Padahal badi' pada akhirnya adalah hal yang tidak begitu substansial dalam ilmu balaghah. Bahkan seperti kitab Hilyatul Lughul Mahsun, Al-Imam Ad-Damanhuri katakan sebetulnya banyakkan ulama balaghah itu menyebut badi' ini hanya tabi' dari ilmu balaghah. Ilmu balaghah intinya itu ilmu ma'ani dan bayan. Ilmu badi' hanya apa? Tabi'. Hanya lampiran saja dari ilmu balaghah. Pelengkap dari ilmu balaghah. Tapi tetap pada akhirnya mengikuti standar kebanyakan penulis balaghah modern,
Dan juga yang mengikuti Al-Khatib Al-Qazwin dalam hal ini di kitab beliau Talkhisul Miftah dan Al-Indah, bahwa ilmu balaghah terdiri dari 3 ilmu. Apa saja? Apa itu ilmu balaghah terdiri dari 3 ilmu? Apa aja itu? Nah, kok diem? Apa aja nih? Ilmu balaghah terdiri dari 3 ilmu. Apa aja? Ma'ani, bayan, dan badiah. Bayan, badi, Bayan, dan ya. ma'ani. Oke. Dan makanya kita tidak heran ya, kita temui beberapa judul buku tuh hanya ma'ani wal bayan. Seperti kitabnya Imam Asyuti, Uqudul Juman, fi Fannail Ma'ani wal Bayan. Cuma gitu doang. Jadi padahal isinya ada ilmu badiahnya di dalam ada badi di akhir. Tapi gitu. Uqudul Juman fi Fannail Ma'ani wal Bayan. Cuma ma'ani dan bayan, dan juga banyak ulama-ulama. Tapi ilmu badi sudah menjadi nama sebuah ilmu sejak eranya Ibnu Mu'taz. Ibnu Mu'taz khalifah. Oke. Ibnu Mu'taz khalifah yang wafat tahun 399, Khalifah Bani Abbasiyah. Khalifah Bani Abbas, beliau menulis buku namanya Al-Badi'. Kitab apa judulnya? Al-Badi'. Nah, kata beliau di kitab Al-Badi' ini, wa ma jama'a funun al-badi'i wala sabaqani ilahi ahad. Tidak ada yang mengumpulkan ilmu badi selengkap ini yang mendahului saya. Siapa namanya? Ibnul Mu'taz, Khalifah Abbasiyah. Wafat tahun 399 Hijriah. Iya kata beliau tadi, wa ma jama'a funul badi' wala sabaqani ilahi ahad. Jadi beliau yang pertama kali membuat satu buku khusus tentang badi'. Tapi berarti dari perkataan beliau jama'a fununal badi' berarti ada ulama sebelumnya yang menyinggung 1-2 aspek dari badi', dan itu wajar. Tapi menjadi satu ilmu tersendiri, buku terpisah. Siapa yang pertama kali? Siapa namanya? Ibnul Mu'taz. Dan standarnya sebetulnya urutannya adalah ma'ani, bayan, badi'. Ma'ani, bayan, badi'. Tapi melihat tingkat kesukaran, banyak yang mendahulukan bayan dulu, baru ma'ani, baru badi'. Karena bayan lebih mudah daripada ma'ani. Ma'ani susah. Dan panjang, ma'ani juga panjang, dan konsepnya tidak mudah bagi orang baru belajar. Kemarin kita bahkan saya udah bilang ya, di pembahasan kitab ini Al-Kahfi nggak membahas fasal dan wasal. Fasal dan wasal itu wah, itu sampai kata apa namanya, Ibnu Faris saja bilang, Imam Suyuti juga bilang, ya, itu pembahasan balaghah, bukan ma'ani, pembahasan balaghah tersulit. Dan siapa yang menguasain, maka yang lain gampang berarti. Itu di buku ini nggak ada ya. Jadi saya bilang bahwa untuk memudahkan, maka banyak yang bayan dulu baru ma'ani. Karena ma'ani penting sekali. Dan badi tidak terlalu penting. Maka di akhir. Dan juga biar hiburan di akhir. Udah. Ada juga buku nggak gitu. Udah bayan, terus bayan badi, habis itu baru ma'ani. Udah susah sekalian di akhir. Bukunya siapa tuh? Ya ini buku kita, Al-Kahfi. Nah, buku Al-Kahfi ini dia kayak gitu. Bener nggak? Bener nggak? Bener ya? Ma'ani di bab terakhir. Iya, jadi bayan, badi, ma'ani. Gitu. Dan juga memang pas dengan judul buku sih, Al-Kahfi, Al-Bayan, Wal-Badi, Wal-Ma'ani. Mungkin gitu kali ya. Si Aiman, amin. Semoga Allah menjaga beliau. Oke. Jadi itu tadi, apa namanya, gambaran tentang urutan pembelajaran. Tapi standarnya sebetulnya ma'ani dulu, baru bayan, baru badi. Oke. Kita lihat di halaman 165 ya. Sekalian dilihat. Oke.
Ini madkhal. Badi' secara bahasa, dilihat di halaman 167. Badi' secara bahasa itu wazan apa nih? Badi' berarti wazannya apa? Badi' berarti wazannya fa'il, bagus. Badi' berarti fa'il. Dan badi' ya fa'il ini maknanya isim fa'il. Aslinya badi'. Dan bada'a syai'a atau bada'a fulanun asyai'a itu maknanya ansya'ahu ala ghairi misalin sabab. Jadi bada'a itu artinya secara bahasa apa? Ansya'ahu ala ghairi misalin sabab. Membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Makanya di antara nama-nama Allah adalah Al-Badi'. Al-Badi'. Kata Allah, Badi'us samawati wal ardh. Surat Al-Baqarah. Allah adalah yang membadi'kan langit, seluruh langit dan bumi. Badi'. Karena Allah menciptakan segala sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Itu ya, itu secara bahasa. Makanya juga di surat Al-Ahqaf ya Allah katakan, Qul ma kuntu bid'am minar rusul. Katakan wahai Nabi kepada orang Quraisy, aku bukanlah bid'an minar rusul. Bid'ahnya dari para rasul. Apa maksudnya? Ini kata Nabi disuruh bilang sama Allah. Nabi bilang ke mereka, kamu tuh bukan Nabi yang bid'ah. Kamu bukan Nabi yang gak ada Nabi sebelumnya. Enggak, sebelum kamu ada Nabi banyak. Kamu tuh malah Nabi terakhir sebenarnya. Jadi kamu bukan ajaran, bukan sesuatu yang baru, aneh, asing. Enggak. Surat Al-Ahqaf. Makanya amalan atau keyakinan, walaupun lebih sering istilah bid'ah digunakan para ulama itu untuk menyinggung tentang keyakinan dibandingkan dengan amalan sebetulnya. Tapi bisa juga amalan. Itu disebut dengan bid'ah yang baru, tidak ada contohnya dari generasi awal Islam. Seperti misalnya keyakinan bahwa Allah tidak menakdirkan segala sesuatu, bid'ah. Bid'ahnya kaum Qadariyah. Seperti keyakinan bahwa pelaku dosa besar keluar dari Islam, auto kafir. Keyakinan ini bid'ahnya Khawarij. Bid'ah. Maka Qadariyah, Khawarij disebut ahli bid'ah. Oke. Kenapa? Karena membawa keyakinan baru yang tidak ada contohnya dari generasi awal Islam. Baik. Adapun secara istilah, maka kata Syekh Aiman Amin, huwal ilmu alladhi tu'rafu bihil muhassinatul jamaliyatul lafziyah. Yaitu ilmu yang dengannya kita kenal apa? Hal-hal yang membuat indah secara lafal dan juga secara makna sebetulnya. Tapi penulis dalam hal ini tidak menyinggung, dan dalam pembagian bukunya tidak menyinggung pembahasan pembedaan antara muhassinat lafziyah dan muhassinat ma'nawiyah. Dan ini pendapat minoritas dari ulama-ulama ilmu badi' yang dipegang penulis buku ini. Pendapat minoritas dipegang ulama ilmu badi', yaitu mereka mengatakan ilmu badi' muhassinatnya sama semua. Tidak ada yang ma'nawi atau lafzi. Karena pada akhirnya saling bersilangan. Yang muhassinat disebut muhassinat lafziyah pun dia muhassinat ma'nawiyah. Yang disebut muhassinat ma'nawiyah pun dia pada akhirnya ada unsur lafziyah. Tapi nanti tenang, saya akan buat klasifikasi di akhir setelah kita bahas semuanya. Jadi beliau lihat nih, misalnya di halaman 165 ya. Beliau asal sebut saja langsung at-tibaq al-muqabal, lihat deh listnya. Apa ya? At-tibaq al-muqabal, as-saja, al-izdiwaj, al-jinas, at-tasri',
husnul taqsim, al-iltifat, al-madah. Ini yang akan kita pelajari semua. Al-madah bima yushbihu dzam wa aqsuhu, at-tawriyah, bara'atul istihlal, al-iqtibas. Belum tidak membedakan mana yang maknawiyah, mana yang lafziyah. Nanti di akhir kita akan persiskan. Tapi sementara ini kita ikuti dulu penataannya dan paparannya penulis, yaitu bahwa semua badi sebetulnya pada akhirnya lafziyah. Semua badi yang pada akhirnya apa? Lafziyah. Alasan mereka juga di antara ulama yang mendukung ini adalah karena kalau penghias hal yang bagus makna maknawi, lah itu mah di ilmu ma'ani sebetulnya. Gitu. Jadi badi memang cuma aksesoris. Maka sering dianalogikan, ini dicatat ya analoginya bagus. Bahwa ilmu ma'ani itu ibarat apa? Dia inti dari bangunan. Ya ini kalau kita bangun tuh ma'aninya dulu apa? Ya fondasinya, kemudian kita pasang batu bata dan semen, kayak gitu. Diaci, cuma ilmu bayan itu apanya? Ilmu bayan tuh catnya, kemudian eh, apa ya? Eh, tata tata ruangannya itu bayan. Tata ruangannya. Kamar mandi di mana? Terus kalau tadi kamar tidur ada berapa? Ruang tengahnya selebar berapa? Itu bayan. Ilmu badi itu perabotnya. Ilmu badi apa? Perabotnya. Jadi seolah-olah ilmu ma'ani kebutuhan primer. Ilmu bayan kebutuhan sekunder. Dan ilmu badi kebutuhan tersier. Andai seorang tidak pusingkan ilmu badi, sisi badinya, dia hanya fokus pada ma'ani saja, itu tetap sangat indah. Karena yang penting pada akhirnya ma'ani dari maknanya, bukan aksesorisnya, bukan perabotnya. Gitu. Baik, jadi tadi landasan yang bagi seperti itu. Kemudian disebutkan di sini wadhi'u ilmil badi', yang menulis pertama kali ilmu badi'. Qila in awwala man dawwana fi hadzal fanni Abdullah ibn Mu'taz al-Abbasi tadi ya. Tahun 274 idya ma'amak tashafahu min asy-syi'ri min al-muhassinat wa kataba fi kitaban ja'ala unwanahu ibarah al-badi'. Itu beliau mengumpulkan sisi keindahan syair, ya, muhassin tadi hal-hal yang membuat indah, dan kemudian beliau menulis buku berjudul Al-Badi'. Oke. Dan kemudian al-Imam atau penulis membawakan nama-nama besar lainnya, pakar-pakar ilmu badi, yang kemudian menambahkan bukunya Ibnu Mu'taz tadi. Bukunya Ibnu Mu'taz tadi ditambah-tambah dan ditulis lagi buku ilmu badi yang lainnya sampai banyak jenis. Tapi kalau di kita di sini kita hanya bahas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 saja dari sisi badi. Ibnu Mu'taz tuliskan 50. Nanti ada yang sampai 108. Ya, di antara 4 108 jenis sisi badi. Oke. Jenis yang pertama langsung kita ya. Oke, jelas nggak sampai sini? Tentang gambaran ilmu badi jelas nggak? Kalau ada yang mau ditanyakan boleh, silakan. Saya minta keaktifan ya, keaktif. Tes. Oke. Baik, kalau jelas. Mau Ustaz, apakah ada yang bisa di-share screen? Buku saya belum sampai. Oh, nah gimana? Nah, ya udah deh. Tapi yang penting udah beli buku ya. Saya baru ngebolehin pakai PDF kalau udah punya buku. Beberapa buku soalnya memang penulisnya masih hidup, hak ciptanya masih berlaku. Oke. Saya share screen. Kang Nafis apa saya yang share screen?
Bebas, Ustaz. Kang Nafis saja ya, Kang Nafis saja, biar saya fokus. Naam. Oke. Pembahasan pertama namanya tibak. Namanya apa? Tibak. Tibak itu secara bahasa dia masdar ya. Fi'al, masdar. Dari apa masdar? Wazan fi'il apa yang masdarnya fi'al? Fi'il fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan. Fa'ala yufa'ilu itu punya 3 masdar qiyasi. Yang pertama mufa'alah, yang kedua fi'al, yang ketiga fi'al. Memang yang populer 2, mufa'alah dan fi'al. Seperti jahada, yujahidu. Apa masdarnya? Apa masdarnya? Mujahadatan dan juga apa? Jihadan. Nah, sama. Apalagi misalnya qatala, yuqatilu. Apa masdarnya? Muqatalah dan qitalan. Oke. Sama di sini juga tibak berarti tobako, yutobiku, mutobakotan, nah, wa tibakon. Berarti fiilnya apa? Tibak nih fiilnya. Tobako, yutob. Tobako artinya bersesuaian. Bersesuaian, menyesuaikan. Nah, itu tibak. Atau tibak juga artinya adalah saling berimbang. Berimbang. Dalam hal ini tibak nanti justru dia berimbang, bukan kesesuaian tapi berimbang. Jadi saya gini, yang satu kekuatannya 50, maka ya plus 50, maka tibaknya adalah min 50. Nah, gitu. Tibak. Jadi dia yang satu ke utara, yang satu ke selatan. Tibak. Bersesuaian tapi berhadap-hadapan. Itu tobako begitu. Makanya tangan disebut kita menutupin. Itu disebut atbako aliyadain. Menutup, mentibakkan 2 tangan. Ini yang satu sini, satu sini. Bertemu. Nah, maknanya secara istilah lihat di bawah, tibak secara istilah adalah al-jam'u fil ibaratil wahidati. Turunin Kang Nafis. Baina ma'nayaini mutaqabilain. Ya, silakan ganti device. Yaitu mengumpulkan dalam satu kalimat ya gitu ya. Satu jumlah atau satu paragraf, intinya yang berdekatan. Itu antara 2 hal yang berlawanan. 2 hal yang berlawanan. Misalnya wujud lawannya apa? Adam. Gitu ya. Apalagi? Positif lawannya negatif. Ijab lawannya salb. Aswad apa lawannya? Abiyat. Ya. Dan lawan di sini nggak harus presisi betul-betul lawan ya. Seperti di ilmu mantik nggak harus. Yang penting orang secara sederhana berpikir paham itu hal yang berbeda, bertolak belakang. Berdiri, duduk. Ayah, anak. Ab, ibad. Akbar, aswad. Khaliq, makhluk. Kabir, sogir. Kayak gitu. Jelas sampai sini? Nah, contohnya adalah firman Allah di surat Ali Imran ayat 26. Perhatian. Ada di bawah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Kata Allah, katakanlah, wahai Nabi, ini berdoalah dengan doa ini. Allahumma, ya Allah, malikal mulki, raja dari semua kerajaan. Tu'ti, engkau memberikan kerajaan. Mantasya, kepada siapa engkau memberikan kerajaan. Lawannya apa?
wa tanzi'ul mulka mimman. Kau mengambil kerajaan kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki. Memberi, tu'ti dengan tanzi'u, menarik, mengambil. Berlawanan enggak? Nah, ini namanya apa nih? Berlawanan enggak? Apa enggak berlawanan? Berlawanan. Berlawanan. Diketik ya, jadi ketik jawaban. Biar saya mau pada aktif nih, jangan diam-diam aja pagi-pagi. Kalau diam-diam aja ntar ngantuk. Oke. Kan udah terbiasa kita, selalu kita aktif. Nah, yang ini disebut tibak. Terus apa lagi? Wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'. Engkau mengagungkan, memuliakan orang yang kau kehendaki. Tu'izzu man tasha'. Wa tudhillu man tasha', dan kau menghinakan orang yang kau kehendaki. Tu'izzu, memuliakan, dan tudhillu, menghinakan. Berlawanan enggak? Berlawanan. Disebut tibak. Next, turun Kang. Contoh lain, firman Allah Subhanahu wa taala. Sebentar, ayat sebetulnya nggak sampai situ ya. Habis itu apa lagi? Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tarzuqu man tasha' bi ghairi hisab. Itu sebetulnya ada lanjutan ya, nggak tadi disebutin nggak sih? Atas, coba atas. Enggak ya, ayatnya cuma segitu doang. Ayat 27-nya sebetulnya ada tibak juga ya, apa? Tukhrijul hayya tulijul lail fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Engkau memasukkan malam ke siang, engkau memasukkan siang ke malam. Itu tibak tuh, siang malam. Wa tukhrijul hayya minal mayyit. Engkau mengeluarkan hidup dari mati. Engkau mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Hidup al-hayy dan al-mayyit juga apa? Tibak. Ya enggak? Nah, jadi itu contoh tibak. Oke, pertanyaan. Ini kan ilmu badi katanya aksesoris, pengindah. Emang indah? Ada dua hal yang bertolak belakang itu dalam satu kalimat. Emang indah? Saya tanya teman-teman, indah nggak? Iya tuh, betul ya, benar. Indah. Bisa membawa kedua hal kontras. Dan itu membuat kita lebih ngeh. Membuat kita lebih ngeh. Ya. Jadi kita saat dengar ceramah nih, kalau datar-datar aja itu biasa. Tapi kalau tiba-tiba dia bawakan dua komparasi yang bertolak belakang. Tua, muda, dia khutbah gitu. Laki, perempuan, kaya, miskin, semua akan saya berikan bantuan langsung. Contoh gitu, contoh saya ada orator politik itu ngomong. Itu lebih apa ya, menggugah. Nah, satu, dua, juga itu faedah pertama itu menggugah. Hal yang bertolak belakang itu kontras bikin otak kita lebih fokus. Kedua, sesuatu itu semakin jelas kalau ada lawannya. Jadi misalnya teman-teman nih punya motor putih ya, motor putih. Itu biasa-biasa kelihatan putihnya. Sampai teman-teman parkir motor sebelahan dengan motor warnanya hitam. Wah, baru kelihatan banget. Putih banget warna motor saya. Kita ini tangan nggak kelihatan hitam atau putih, warnanya nggak gelap terang. Sampai kita bandingkan dengan yang berlawan, itu baru jelas. Istilahnya bididdihi tatabayyanul asya. Bididdi tatabayyanul asya. Dengan sesuatu yang berlawanan, hal-hal akan semakin jelas. Orang cakep makin cakep ketika disandingkan dengan yang jelek. Wah, contohnya Pak Suparji terlalu ekstrim. Oke. Baik, tapi ya itu salah satu buktinya. Jadi itu dua setidaknya faedah dari tibak. Ini apa? Yang pertama, menggugah. Dan yang kedua, memperjelas. Dan juga sisi keindahan, dia bisa membawakan dua antonim itu juga ini. Oke. Tapi ini kan badi, tidak esensial banget ya nggak sih? Esensial banget nggak sih? Ada kayak gini-gini. Tidak esensial tetap ada ma'aninya. Badi ini aksesoris saja. Orang kalau pidato fokus pada badinya,
Kalau nulis fokus pada aspek body, dia bawakan antonim-antonim dia. Tapi maknanya dia abaikan, itu juga apa sih tulisan gini dong? Kosong. Kelihatan indah aja. Tapi kan saya bilang, body ini dia ilmu balaghah paling sederhana, bisa langsung ditangkap oleh orang awam. Bagus tuh khutbahnya, kenapa? Banyak sajaknya. Bagus khutbahnya, banyak tibaknya. Ya, dia nggak tahu sebetulnya makna dari khutbah itu bagus nggak dari perspektif ilmu ma'an. Gitu ya. Contoh lain di surat Al-Kahf. Wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatal shimal. Wa tahsabuhum ayqadhan. Kamu mengira wahai Nabi, mereka tuh tidur. Ayqadhan tidur. Bangun. Ayqadhan. Wa hum ruqudun. Padahal mereka mah sedang apa? Sedang tidur. Ayqadhan dan ruqud ini ada apa nih? Ada apanya di dalam ilmu badiah? Ada tibak. Terus cukup di situ enggak? Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal. Ada, kami balikkan mereka kanan kiri. Contoh lain, next. Terus lagi Kang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ada laha, ada 'alaiha. Dalam perspektif ini sebetulnya juga pada akhirnya menyinggung ma'ani juga ya. Ma'ani itu dibahas ma'anil huruf. Makna huruf lam dan ala. Di antara maknanya lam itu memberikan makna positif. Ala itu maknanya negatif. Ya, misalnya doa. Da'a lahu. Da'a Zaidun li Ahmad. Da'a Zaidun li Ahmad. Apa artinya? Da'a Zaidun li Ahmad. Apa artinya? Zaid mendoakan kebaikan bagi Ahmad. Kalau da'a Zaidun ala Ahmad. Artinya apa? Betul, mendoakan keburukan. Nah, jadi hati-hati. Bahasa Arab cuma beda lam sama ala aja. Waduh, bisa bertolak belakang. Alaha, maka kata Allah, bagi mereka apa yang mereka perbuat dari kebaikan. Wa alaiha maktasabat, dan atas mereka apa yang mereka perbuat. Ini tentu keburukan maksudnya. Dampak buruk. Oke, contoh lain. Surat Ar-Rum. Wa'adallahi la yukhlifullahu wa'dahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ada tibak di sini. Gimana? Allah firmankan ya dunia dan akhirat itu tiba. Tapi sebetulnya mau difokuskan lagi lebih ke walakinna aktsaran nasi la ya'lam. Banyak manusia la ya'lam. Terus Allah bilang apa? Ya'lamuna zahiran. Habis itu ya'lam. La ya'lamun terus ya'lam. Jadi bisa juga tibak tuh bukan antonim tapi pakai negatif saja, pakai negasi. Bisa juga. Misalnya jadi kalau bahasa matematika mungkin sederhananya, mungkin nggak terlalu presisi analoginya Kang Hafiz ya. Kang Hafiz ini sarjana fisika beliau. Itu 5 itu bisa negatif 5 atau bisa juga 1/5 gitu. Jadi tidak harus 1/5, tapi negatif 5 itu sudah mencerminkan keberlawanan. Walaupun sebetulnya bukan itu. Yang sebetulnya adalah 1/5. Kurang lebih gambaran begitu. Jadi tidak harus dia ya'lamun itu lawannya ya jahalun. Tidak harus. Walaupun itu bisa juga. Bisa juga lawan ya'lamun apa? La ya'lam. Lawannya tidur, tidak tidur. Lawannya makan, tidak makan. Bisa jadi gitu. Itu juga termasuk tibak. Nah, tapi para ulama badiah itu memberikan nama. Kalau tibaknya dengan antonim, dengan tabot, dengan lawan kata, itu maka dikasih nama tibak
ijab. Tibak apa? Tibak ijab. Tibak yang positif. Positif karena tidak mengandung negasi. Sementara kalau tibaknya ada negasinya, masuk, jangan masuk. Tidur, tidak tidur. Makan, belum makan. Ada negasinya, maka disebut tibak salb. Tibak apa? Salb. Tibak negatif. Berarti saya tanya gini. Di surat Ar-Rum ayat 6 dan 7 nih, la ya'lamun sama ya'lamun itu tibak apa? Salb. Bagus. Sementara al-hayati dunia, terus al-dunia sama al-akhirat tibak apa? Ad-dunia dan al-akhir. Tibak ijab. Tibak ijab. Oke. Lanjut contoh lain. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Mana tibaknya coba? Zulumat dan nur. Zulumat dan nur. Kegelapan dan cahaya. Dan sering di Quran, teman-teman perhatikan, itu kegelapan dijamak, zulumat. Sementara cahaya ditunggalkan, nur. Padahal cahaya juga punya jamak, anwar. Tapi tunggal. Coba dari perspektif ilmu ma'ani, kira-kira apa konotasi yang mau diberikan? Kalau zulumat, kegelapan di Quran, itu dijamak zulumat. Sementara nur, cahaya ditunggalkan. Mufrad. Nggak jamak, nggak ada jamak. Anwar tuh nggak ketemu di Quran, kata anwar. Kira-kira ini ilmuwan ini. Cahaya dari Allah Esa. Terus, nah, ya bagus, semua saling melengkapi jawabannya. Saya lihat. Oke, jadi cahaya dari Allah Maha Esa, kegelapan kesesatan dari selain Allah yang tidak esa. Bagus. Kemudian juga saudara itu tadi jawaban Pak Suprayogi, jawaban dari saudara Zaki, karena kegelapan kesesatan banyak ragamnya. Sementara jalan kebenaran satu, seperti juga tambahan dari buku Muhas. Bang Mufti bilang apa nih? Lebih besar kegelapan, gimana lebih besar? Gimana tuh penjelasannya? Tapi nggak apa-apa, boleh itu melengkapi juga. Walaupun saya belum. Tapi intinya adalah bahwa lebih banyak, ya betul, lebih banyak. Betul. Ini jalan kebenaran, jalan kesesatan banyak, jalan kebenaran satu. Demikian. Agama yang salah banyak, agama yang benar cuma satu, Islam aja. Oke. Next. Terus. Contoh lain banyak contoh kita nikmati. Memang tujuan ilmu balaghah pada akhirnya itu adalah penerapannya sebetulnya. Jadi kita nikmati saja banyak contoh. Contoh lain. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ini surat Al-Hujurat ini sebetulnya tibaknya di mana nih tibak? Di ayuhibbu, apa suka? Fakarihtumuh, kalian benci. Apa suka? Kalian makan bangkai saudaranya. Kalian pasti nggak suka. Di sini ayuhibbu lawannya fakarihtumuh. Berarti tibak apa nih jenis? Tibak ijab. Lanjut, hadis. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Ini hadis riwayat Bukhari. Perumpamaan orang yang berzikir mengingat Tuhannya dan orang yang tidak berzikir. Ini kenapa geser-geser Kang Nafis? Ada snipping toolnya. Hilang-hilangan jadinya. Mungkin biasa aja.
Oke, terima kasih. Dan perumpamaan orang yang tidak berzikir mengingat Tuhannya adalah seperti perumpamaan orang hidup dan orang mati. Mana tibak yadhkuru dan la yadhkuru? Itu tibak apa tuh? Yadhkuru dan la yadhkuru tibak apa? Tibak salb, bagus. Sementara ada lagi nggak contoh tibak lain di hadis ini? Al-Hayy Al-Mayt. Al-Hayy dan Al-Mayyit, bagus. Al-Hayy dan Al-Mayyit. Tibak lagi. Tibak jenis apa itu? Tapi Al-Hayy dan ijab sekali sebetulnya. Tibak ijab. Hadis lain. Idza ada nih hadis mau masuk Ramadan. Idza dakhala syahrul ramadhana futihat abwabus sama'i wa ghulqa sama. Abwaul jannah. Pasal ketik. Wa ghulqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Kalau masuk bulan Ramadan, maka dibukakanlah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Mana nih tibak? Emang ada tibak di sini? Ada. Futihat ghulqat. Terus surga neraka gitu ya. Lanjut, terus contoh berikutnya. Udah, Kang, biasa aja, nggak usah diedit. Udah, bukan kerjaan kita yang edit PDF-nya. Terus, kalau ada keliru ya teman-teman kasih perbaikan di bukunya. Oke. Nah, bisa dilihat di sini. Lanjut. Hadis berikutnya, idza ahabballahul abda nada Jibril. Kalau Allah, ya, banyak contohnya nih. Mungkin nanti kita teman-teman baca sendiri ya. Next terus. Hari ini soal kita nggak cuma tibak ya. Sekarang bab baru. Itu muqabalah. Oke. Nah, ini jenis-jenis tibak dulu. Tapi tadi tibak ijab dan tibak salb udah saya contohkan ya. Terus. Oke. Sebentar. Nah, tibak bisa juga antara dua isim terus ke atas. Oke. Antara dua huruf. Dan dua huruf contohnya apa tadi? Laha dan alih itu dua huruf. Tadi. Laha, alaiha. Terus bisa antara dua isim dan antara dua fi'il bisa. Faidah balaghat tibak ini ibrazul makna wa tawdihuh. Menampakkan makna, memperjelas tadi. Istimrarul hadasi wa dawamuh. Juga bisa memberikan makna keberlangsungan terus-menerus. Jadi kalau ada orang bilang, saya baca buku siang dan malam, itu berarti siang malam terus-terusan baca buku. Bukan cuma siang dan malam, ya siang dan malam artinya kan terus-terus. Terus, naik lagi Kang. Terus, ya, syumuliyatul hadas itu yang disampaikan berarti mencakup semua hal. Kalau dibilang tua, muda, besar, kecil, kaya, miskin, berarti semua orang sama aja maksudnya. Nah, gitu kan. Juga di sini disebut at-tibak yusaidu ala tada'il afkari fil adhan. Itu membuat pemikiran itu ngumpul di otak. Gitu. Otak jadi fokus yang tadi menggugah. Terus, dan dia bisa di syair dan bisa di nasar. Apa masih ingat nggak nasar tuh? At-tibak ya'ti syi'ran wa nasran. Masih ingat nggak? Nah, nasar itu apa? Ingat nggak? Prosa, bagus. Ya, ini maksudnya selain syair. Oke. Berikutnya, Kang. Halaman 179. Tentang muqabalah. Agak cepat. Cara gesernya kanan aja, Kang. Jangan ke bawah. Kelamaan. Kanan. Stek. Enggak gitu. Pencet kanan aja, nanti yang kegeser sendiri. Kanan. Coba kanan. Ya.
Lebih cepat. Oke. Sekarang muqabalah. Ya. Muqabalah itu sebetulnya kayak tibak juga, dia qabala yuqabilu, berhadap-hadapan. Cuma dia ini tibak yang double atau triple. Tibak yang lebih dari satu. Dan urut. Jadi gini. Kalau saya bilang gini, besar kecil, tua muda, kaya miskin, itu namanya apa? Itu tibak. Tapi kalau saya bilang besar, tua, kaya, kecil, muda, miskin, itu namanya muqabalah. Saya ulang. Kalau saya bilang gini, besar, kecil, tua, muda, kaya, miskin, itu apa itu? Itu apa itu? Itu tibak. Ya. Ini ada 3 tibak di situ. 1, 2, 3. Tapi kalau saya bilang besar, tua, kaya, dan kecil, muda, miskin, itu namanya apa? Namanya muqabalah. Ada berapa muqabalah berarti di situ? Ada berapa muqabalah? 1 aja. 1. Enggak 3. 1. 1 muqabalah. Kalau tadi besar, kecil, tua, muda, kaya, miskin, itu 3 tibak. Kalau besar, tua, kaya, dan kecil, muda, miskin, itu 1 muqabalah. Jelas ya? Jadi sederhananya tibak tuh A, B, A, B. Iya benar. A, B, A, B, A, B. Kalau muqabalah berarti apa? A, 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 B, B, B. Itu muqabalah. Ngerti Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian bedanya? Kita lihat deh contohnya. Bil misal ya tadiful maqal. Kita lihat. Yuk Kang, turun Kang. Contoh Allah firmankan. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Nah, ini namanya apa nih? Muqabalah. Kok gitu? Karena Allah bilang gini, abrar na'im. Terus fujar jahim. Semua orang baik di na'im, surga na'im. Fujar di orang jahat di neraka jahim. Abrar nggak langsung setelahnya fujar, ya nggak? Naim nggak langsung setelahnya jahim. Tapi abrar na'im, fujar jahim. A A B B, bukan A B A B. Iya nggak? Paham nggak bedanya? Ini muqabalah. Paham nggak nih bedanya? Gimana? Paham nggak? Oke. Ya. Contoh lain. Firman Allah. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. Biarlah mereka tertawa yang banyak, tertawa sedikit dan menangis banyak. Ini tibak atau muqabalah nih? Muqabalah. Kenapa muqabalah? Karena Allah bilang ketawa sedikit, habis itu nangis banyak. Jadi Allah nggak bilang ketawa nangis banyak dikit, nggak gitu. Tapi ketawa sedikit, nangis banyak. A A B B, bukan A B A B. Maka ini muqabalah. Nah, gimana? Ada yang belum paham? Gimana? Ada yang belum paham? Oke, jelas semua berarti ya, jelas ya bedanya antara tibak dan muqabalah ya. Oke, bagus. Muqabalah ada beberapa model, pertama modelnya kalimat dengan kalimat seperti faliyat haqqu qalilan wal yabku katsiran. Kalimat faliyat haqqu qalilan wal yabku katsiran, kalimat ini jumlah dengan jumlah. Next. Terus Kang, tarik. Ya. Terus bisa juga 2 jumlah dengan 2 jumlah. Wah, ini mantap. 2 jumlah dengan 2 jumlah. Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut
at-thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Nah, ini ya'muru bil ma'ruf qabala ya'muruhum. Ya'muru memerintah bil ma'ruf ma'ruf. Terus yanhahum 'anil munkar. Yanha melarang. Munkar. Yanha lawan apa? Ya'muru. Munkar lawan ma'ruf. Berarti muqabalah apa tibak? Muqabalah. Karena kalau tibak jadi gini, ya'muruhum wa yanhahum bil ma'ruf wa 'anil munkar. Itu kalau tibak, tapi di sini enggak. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. AABB. Wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihim khaba'ith. Itu menghalalkan bagi mereka hal-hal yang baik dan mengharamkan bagi mereka hal-hal yang buruk. Menghalalkan thayyibat. 3 malah. Menghalalkan yuhillu lahum thayyibat. Di sebelah sana ada apa? Yuharrim mengharamkan, alaihim atas ala. Terus khaba'ith. Oke. Terus juga tiga. Ada 3 berturut. Sebetulnya ini pembagian ini tidak terlalu esensial ya. Jadi sebetulnya tidak gitu esensial di pembagian yang dibawakan oleh penulis. Karena tidak begitu memberikan efek. Tidak begitu memberikan efek. Malah sebetulnya ya dia 2 muqabalah yang terpisah. Sebenarnya gitu. 1 muqabalah, 2 muqabalah gitu maksudnya. 3 muqabalah begitu. Ada berapa muqabalah? Itu aja sih. Jadi hanya ngitung jumlah muqabalahnya aja, bukan sebuah jenis yang spesial. Kata Allah, sekarang 3 muqabalah. Fa amma man a'ta wattaqa. Penting ya. Tadi tuh ketika saya bilang yuhillu lahum thayyibat, yuharrim alaihim khaba'ith. Berapa muqabalah? 1 tetap. Ini walaupun itemnya A 5 kali, B 5 kali, tetap 1 muqabalah. Karena cuma ya ketemu udah selesai. Tapi yang disebut 2 muqabalah kalau AABB CCDD. Itu baru berapa muqabalah? AABB CCDD. Berapa muqabalah? 2. Baru 2. Kalau 3 muqabalah berarti gimana? AABB CCDD EEFF. Nah, itu baru 3 muqabalah. Dipahami ya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian? Baik. Fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang beri dan bertakwa. Wa shaddaqa bil husna. Kemudian mempercayai surga, fasan yasrul yusra, maka kami akan mudahkan dia menuju hal-hal yang mudah. Nah, ini semua sebetulnya tadi dengan hitungan tadi ini 1 muqabalah. A'ta wattaqa wa shaddaqa bil husna, fasan yasrul. Ini 1 muqabalah. Berikutnya wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanyasruh. Itu muqabalah yang lain. Itu masih 1 muqabalah. Jadi agak kurang tepat juga di sini 3 dengan 3. Mungkin ya pada akhirnya penulis hanya ingin bawakan tadi A B B B itu yang ketiga. Yang satu lagi sebelumnya A B B, sebelumnya lagi A B. Tapi ya problem memang. Karena nggak ada muqabalah itu hanya A dan B, nggak ada. Muqabalah minimal A B B. Tapi kalau melihat jumlah maksudnya kalimatnya silakan saja. Tapi intinya nih pembagian seperti ini muskil. Oke, next. Ada juga 4. Kalau sebetulnya yang dibawakan penulis ini disebut 3. Nih lihat nih, sini. Enggak apa-apa kita lihat. Kita baca. Sebut 3, dia enggak 3. Dia 4 ya enggak? Alam bisa berapa nih? 5 atau lawannya bakhila, ittaqo lawannya istaghna, shadaqo lawannya kadzdzaba, yusra usra. Berapa tuh? 4 malah. 4. Jadi enggak 3. Kayak gitu. Oke, tadi juga sama. Intinya pada akhirnya bahwa ini semua hanya belum membuktikan ada yang A B B, ada yang A B B B, ada yang A B B B B, ada gitu. Oke, terus next Kang. Terus Kang.
Ya, ini contoh hadis. Inna sidqa yahdi ilal birri. Sungguh, jujur membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Sungguh kebaikan membawa kepada surga. Wa inna rajul laistuku. Dalam tambahan riwayat lain, wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Kalau di sini hatta yakuna siddiqan. Dan sungguh seorang akan dia jujur dan terus jujur sampai ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Berapa tuh? Berapa item? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 item. 6 itemnya dibalas dengan 6 item yang berlawanan. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Wa innal fujura yahdi ilal nar. Wa inna rajul la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Ada 6 lawan 6. Nah, next. Tapi nggak apa-apa kalau kita mau ngapain 6. Kalau itu boleh. Di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Yang 3. Ada 4. Sebetulnya ada lebih dari itu ya cara ngitungnya. Oke. Sayati ala nasi sanawatun khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhibu yakadzabu fiha as-sadiq wa yatamun fiha al-kha'inu wa yukhawwan fiha al-aminu. Akan datang tahun-tahun pun tipuan. Orang berdusta akan dianggap jujur. Orang jujur dianggap berdusta. Orang pengkhianat dianggap amanah. Orang yang amanah dianggap pengkhianat. Ini semua muqabalah. Terus kan. Oke, banyak hadisnya contohnya. Kita langsung ke halaman 188. Faidahnya apa sih dari muqabalah ini? Faidah ibrazul ma'na wa tawdihuhu ma'a dawamil hadathi wa syuk. Sama berarti kayak tibak persis. Tibak persis. Cuma ya muqabalah butuh konsentrasi lebih. Karena dia hal yang berlawanannya tidak langsung dimunculkan, tapi nanti dikumpulin. Kalau boleh kasih perumpamaan mirip kayak muqabalah ini kayak pantun, tibak tuh kayak gurindam. Bener nggak? Setuju nggak? Muqabalah tuh kayak pantun. Dia butuh fokusnya 2 kali. Fokus. Sampirannya kan 2. Sampiran baru isi. Kalau pantun. Sementara kalau mau tibak tuh kayak gurindam, lebih cepat. Langsung dapat lawannya. Gitu ya. Jadi muqabalah kayak pantun, gurindam tibak kayak gurindam. Itu barangkali ada pertanyaan, kalau nggak kita tutup. Hari ini kita mau belajar hanya muqabalah, tibak dan muqabalah saja. Ada pertanyaan Ustaz, yang tadi. Jadi satu tema biasanya muqabalahnya 1, tapi tibakannya bisa banyak Ustaz. Enggak, kita nggak bisa bilang itu tibak juga, karena tibak harus berturut-turut. Jadi kita boleh membayangkan seolah-olah ada beberapa tibak, seolah-olah, tapi sebenarnya nggak ada tibak di situ. Tibak itu harus bersebelahan. Kayak kita gini, pantun kan nggak bisa kita bilang pantun itu mengandung 2 gurindam, kan nggak gitu. Paham ya? Walaupun seolah-olah betul, seolah-olah muqabalah mengandung beberapa tibak seolah, tapi itu bukan tibak namanya. Oke, jadi tetap nggak bisa kita sebut seperti itu. Hanya seolah-olah. 3 muqabalah diulang. Ada nggak perpaduan tibak dan muqabalah dalam satu waktu? Bisa-bisa aja, coba aja kita pikirin. Cari di Quran, apa ya? Ayat ada muqabalah terus ada tibak. Coba ntar, beri saya waktu. Coba, atau kita sama-sama nyari. Bisa tolong nggak yang 3 muqabalah? Sebenarnya pada gini, cara menghitungnya penulis tuh mungkin cara menghitung yang agak berbeda, tapi nggak apa-apa. Itu juga sah-sah saja, silakan. Kan masalah menghitung doang. Jadi penulis ketika contohkan 3 muqabalah, beliau contohkannya fa'amma man a'ta wattaqo 1,
Wasaddaqa bil husna 2, fasanyassirul yusra 3. Terus lawannya juga 3. Wa amman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil 1, wa kadzdzaba bil husna 2, fasanyassirul yusra 3. Kayak gitu. Itu maksud 3 muqabalah menurut penulis. Tapi sebetulnya perspektif yang lain itu 1 muqabalah. Hanya saja 3 item di dalam. Tapi nggak apa-apa juga boleh. Kalau mau disebut itu 3. Tapi sebenarnya tadi saya sudah bilang, malah sebenarnya nggak cuma 3. Kalau mau ittaqwa lawan istaghna, maka jadi 4. Kalau ittaqwa dianggap lawan istaghna jadi 4. Kalau nggak dianggap lawan istaghna ya berarti 3. Kayak begitu. Kemungkinan seperti itu. Oke. Sudah 6:31, saya cukupkan sampai sini. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman sekalian. Alhamdulillah. Silakan Kang Nafis. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Terima kasih banyak atas penyampaian ilmunya di pagi hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan di hari Sabtu depan, dan insya Allah untuk videonya akan segera kami upload pada esok hari. Terima kasih banyak atas perhatian dan antusiasmenya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan kita semua bisa diberikan keistiqomahan oleh Allah. Saya akhiri pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.